طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Baik, insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan kembali yaitu membaca kitab At-Tuhfah Al-Wasabiyah fi Tasmil Matni Al-Ajrumiyah karya dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi yang merupakan syarah tentunya dari matan Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Ibn Ajurum rahimahullah taala. Kita masih dalam perkara mansubat yaitu isim-isim yang dinasab. Insyaallah pagi hari ini kita lanjutkan membaca tentang hal, ya, yakni kata yang berkedudukan sebagai hal menunjukkan keadaan amilnya. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu taala babul hal, bab tentang hal. Apa itu hal? Hal adalah al-ismul mansubu. Jelas di sini dikatakan ismul mansub, ya. Isim yang dinasab yang fungsinya adalah al-mufassiru liman bahama minal hayat. Yang fungsinya tentunya untuk menjelaskan, ya, terhadap apa yang belum jelas berupa keadaan. Nah, berarti hal di sini merupakan fadlah dan memang betul mayoritas dari isim yang dinasab merupakan fadlah dalam kalimat, yakni pelengkap, bukanlah pokok. Contoh, ya, bisa kita lihat di sini ada ja'a Zaidun rokiban. Sebetulnya tanpa isim yang dinasab di sana, kalimat sudah sempurna ja'a Zaidun. Karena sudah terdiri dari fi'il dan fa'il. Akan tetapi, di sini ditambahkan ada kata rokiban. Nah, agar lebih sempurna lagi kalimat tersebut, tidak ada yang namanya multi tafsir. Ya, begitu. Maka di sini dikatakan rokiban. Nah, rokiban sebagai hal. Hal untuk siapa? Hal untuk Zaid. Hal untuk Zaid. Dan nanti kita akan ketahui bersama ciri-ciri hal itu seperti apa dan bentuknya itu juga seperti apa. Kemudian raqibtu al-farasa musrajan. Nah, raqibtu al-farasa musrajan. Jelas di sini yang menjadi hal adalah musrajan. Berpelana artinya. Kalau raqiban berkendara. Telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Nah, ini berbanding lurus dengan terjemahannya. Harus ada keadaan gitu. Musrojan pada contoh kalimat raqibtu al-farasa dia menjadi hal untuk faras, ya, untuk faras. Nah, kemudian karena kuda yang berpelana di sana. Kemudian laki itu Abdullahi rakiban. Nah, aku bertemu Abdullah dalam keadaan berkendara. Nah, ini bisa jadinya bisa dua ini maksudnya. Entah siapa yang apa namanya berkendara. Apakah anak pada jumlah laki itu ataukah Abdullah. Wa ma asbah dzalik. Taib, kita langsung baca syarahnya untuk mendapatkan penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jurum sebelumnya. Aqulu, nam. Aqul, saya katakan. Di sini Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi berkata, Ar-rabi'u minal mansubati al-halu. Naam. Urutan yang keempat dari isim yang dinasab adalah hal. Wa huwa lughatan, dan hal secara bahasa adalah ma alaihi al-insanu min khairin aw syarrin. Naam. Ya. Secara bahasa, hal adalah apa-apa yang terdapat pada manusia berupa kebaikan atau kejelekan. Itu secara bahasa hal, ya. Ma'alaihil insanu min khairin aw syarrin. Apa-apa yang terdapat pada diri manusia berupa kebaikan atau keburukan. Minnya itu saya terjemahkan berupa karena maknanya tafsiriyah. Baik. Sekarang secara istilah. Ya, secara istilah mazakarahu al-musannifu biqaulihi wal ismul mansubu, ya kan, al-mufassiru liman bahama. Nah, ya, minal hayat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum sebelumnya.
Nah, lagi-lagi beliau memberikan pembatasan dari apa yang telah diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Ketika Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan al-ismu berarti apa? Ya, sarihan kana au ma'mulan bis sarih. Taib. Ya, sarihan kana au ma'mulan bis sarih maksudnya ini bagaimana? Ya. Jadi bisa termasuk di dalamnya isim yang sarih atau isim yang ditakwil. Kalau isim sarih itu isim jelas yang memang tidak ditakwil. Nah, bisa pula ya bentuknya masdar muawwal. Nah, jadi apa? Isim yang dia bisa ditakwil kepada isim sarih. Berarti bentuknya kan masdar muawwal. Kita akan pelajari nanti insyaallah. Nah, kemudian fasarihu, isim sarih itu apa? Isim sarih adalah isim yang tidak membutuhkan takwil dalam menjadikannya sebagai hal, ya kan? Huwallazi la yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wilin. Nah, nah ini yang dimaksud dengan apa? Sarih gitu. Sebagaimana juga fa'il tuh. Nah, fa'il tuh juga nanti dia bisa takwilan dan yang semisalnya. Begitu. Contoh di sini, Ja'a Zaidun dahikan. Nah, dahikan ini apa? Hal yang hal yang sharih. Nah, hal yang sharih gitu. Tapi kalau untuk hal dia tidak berbentuk masdar muawwal, tapi langsung saja kata kerja. Langsung aja kata kerja beserta fa'il gitu. Berarti menjadi kalimat. Berarti kalau kita katakan apa? Kalimat yang berada pada mahal nasab sebagai hal gitu. Contohnya di sini al-muawwalu bis-sharih. Ya, huwallazi yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wil. Berarti dia adalah yang butuh nah untuk dijadikan hal kepada takwil nanti. Ya, yang membutuhkan kepada takwil dalam menjadikannya sebagai hal dan ini mencakup jumlah dan syibhul jumlah. Nah, ya, mencakup jumlah dan syibhul jumlah. Jumlahnya tidak mesti masdar muawwal yang didahului oleh an masdariyah. Tidak. Nah, tidak, ya. Contoh di sini ada ja'a Zaidun yadhaku. Nah, ja'a Zaidun yadhaku. Telah datang Zaid yadhaku yang dia ini apa? Tertawa. Nah, ini kan jumlah. Makanya ada kaidah dasar setiap jumlah yang terletak setelah ma'rifat dia menjadi hal ya kan. Adapun jumlah yang terletak setelah nakirah dia sebagai apa? Sifat. Nah, itu kaidah awal dan kaidah dasar. Nanti ada terusannya itu. Tidak mesti semuanya seperti itu. Nah, yadhaku ini takwil. Jadinya apa? Dohikan. Padahal dia bukan muawal kan? Maksudnya itu dia muawal. Nah, tapi dia bukan fiil yang didahului oleh an masdariyah. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Nah, maka dilihat di sini ya. Fa inna qaulaka maka sesungguhnya perkataanmu yadhaku fi ta'wili qaulika. Ya, dalam takwil perkataanmu dhahikan. Wa syihul jumlah contohnya nih, ja'a Zaidun indaka au fid dari. Naam ja'a Zaidun indaka au fid dari. Fa inna qaulaka indaka au fid dari itu apa? Fi ta'wil qaulika mustaqirran. Nah, karena kan dia apa? Kita udah belajar dalam bab khobar tentunya. Nah, yang namanya zorof atau jar majrur pasti dia punya apa? Muta'alliq. Nah, nah muta'alliqnya kemana? Iya ke mustaqir. Nah, tapi bukan mustakirun. Kalau mustakirun tuh jadi khobar ya, rofa doma. Nah, dia nasab di sini mustakiran karena jadi hal gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Wa qawluhu al-mansub. Nah, berarti kalau udah dikatakan mansub kharaja bil marfu al majrur, keluar marfu dan majrur. Fala yumkinu wahidun minhu mahalan, maka nggak mungkin yang di rofa dan yang di jer itu menjadi hal. Gitu ya. Kalau mungkin dia apa namanya menjadi hal itu udah satu kesatuan. Ya, sudah satu kesatuan. Contoh fi'il mudhari yang di dalamnya sudah ada fa'il, berarti kan jumlah di situ hitungannya. Ya.
maka dia bisa menjadi hal gitu. Tapi kita katakan apa? Ya, al-jumlatu fi mahalli nasbin hal begitu. Jarun wa majrurun muta'alliqani bi mustaqirran hal gitu. Nah, seperti itu. Wa qauluhu al-mufassir, mufassir maknanya adalah al-mubayyin, menjelaskan. Wa qauluhu liman bahama berarti masih samar khafi. Wa qauluhu minal hayat, ini keadaan, ay as-sifat. Fal maqsudu minal hali yakni bayanu hayat. Nah, maksud dari hal ini adalah menjelaskan keadaan, ya. Nah, ay sifatus sahibihi. Nah, yaitu menjelaskan apa? Sifat pelakunya waqta wuqu'il fi'li, ketika terjadinya suatu perbuatan. Naam, tanbih. Kita baca di sini tanbih, ada catatan dari pensyarah. Qaulul musannifi, perkataan musannif, in bahama hadhihi lafzatu ghairu ma'rufah. Masyaallah. Ya, fi kalamil Arab. In bahama, lafaz ini tidak dikenal di dalam ucapan orang Arab, kata Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Wal ma'rufu fi kalamihim huwa istabhama. Ini menjadi catatan untuk kita teman-teman semua. Nah, istabhama bukan inbahama. Ya. Maka yang benar adalah menggunakan ungkapan ini, fasawabu at-ta'biru bihi kama nabbaha alaihi ghairu wahidin min a'immatil lughah, sebagaimana lebih dari satu imam ahli bahasa memberikan catatan atas hal ini atau peringatan, tanbih, ya kan? Taib, barakallahu fiik. Istabhama. Nah, lanjutkan. Thumma i'lam annal hala, kemudian ketahuilah bahwasanya hal ta'ti imma mubayyinan li hayatil fa'il, ya, bahwasanya hal itu bisa datang untuk, ya, mubayyinatan, menjelaskan kepada keadaan si fa'il, nassan, secara nas. Contohnya ja'a zaidun rakiban. Rakiban sebagai hal dia menjelaskan si Zaid, fa'il dari ja'a. Kemudian wa qaulihi tabaraka wa ta'ala, contoh dari Al-Qur'anul Karim. Fa kharaja minha khaifa. Nah, di surah Al-Qasas ayat 21. Farakiba. Nah, dia adalah apa? Hal dari Zaid. Nah, ya. Hal dari Zaid. Nah, bayyanat hayat tahu waqta maji'ihi. Nah, lianna qaulaka ja'a Zaidun la yu'lamu minhu ala ayyi hayatin ja'a. Hayati ja'a. Jadi rakiban di situ adalah hal dari Zaid yang menjelaskan keadaan Zaid ketika datang. Nah, lianna qaulaka, karena ucapan muja'a Zaidun saja tidak diketahui darinya dalam keadaan apa Zaid datang. Jadi di situ dilihat kesamaran kalimatnya, ya, dengan ditambahkan fadlah berupa hal menjadi lengkap sudah dan sempurna maknanya, ya. Berikutnya khaifan yang di dalam surah Al-Qasas ayat 21, ya kan, fakharaja minha khaifa. Nah, kita lihat di situ dia merupakan hal dari fa'ilnya kharaja, ya. Wa khaifan halun min fa'ili kharaja. Al-mustatiri fihi, tentunya bayanat hayata waqta khurujihi. Ya. Yang mustatir menjelaskan keadaan fa'il ketika keluar. Nah. Nah, hal juga bisa di sini. Nah, menjelaskan keadaan fa'il dan maf'ul secara nas, berarti bersamaan tuh, ya. Au mubayyinatan li hayatil fa'ili wal maf'uli nassan, ya. Contohnya laki tu Abdullahi rakibaini. Nah, kalau tadi kan rakiban tuh. Rakiban berarti entah siapa tuh, salah satu dari keduanya, nggak bisa keduanya. Nah, tapi kalau misalkan dijadikan musanna rakibaini kan dia musanna. Nah, musanna dalam keadaan nasab ya seperti itu dengan ya. Begitu. Musanna ketika nasab tandanya kan dengan ya. Rakibaini, sebelumnya di fathah dan setelahnya di kasrah. Rakibaini. Maka rakibaini farakaibaini halun minal fa'il. Nah, rakibaini hal dari fa'il wa huwa ta, dan juga, ya, dia
fa'il pula untuk maf'ul bih ya dari Abdullah. Sebelumnya kayak belum dibaca ya. Mubayyinatan li hayatil maf'ul. Nah, ini. Dia juga bisa menjelaskan keadaan maf'ul ya kan raqib tu farasa musraja. Nah, musraja ini hal untuk faras. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa arsalnaka lin-nasi rasula. Musraja halun minal faras. Ya. Dia menjelaskan keadaannya ketika apa? Nah, ar-rukub ya, berjalan berkendara. Gitu. Kemudian kata Rasul di sini surat An-Nisa ayat 79 wa arsalnaka lin-nasi rasul. Dia hal untuk apa? Kaf. Kaf yang mana kaf di sini? Wa arsalnaka linnas. Begitu. Domir. Maf'ul bih dari arsalnaka. Ini kan fa'il arsalna ini kan nahnu. Nahnu. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Menjelaskan keadaan ketika diutusnya Rasul. Baik, ini yang bersamaan tadi ya. Berikutnya yang ini nih ya. Yang menjelaskan keadaan keduanya secara kemungkinan. Mubayyinatan lihayatihima ihtimalan. Contohnya laki itu Abdullahi raqiban. Nah, ini kan bisa juga menjelaskan keduanya. Tapi ya dipilih salah satunya. Nah, begitu. Maka raqiban bisa jadi hal dari fa'il atau hal dari maf'ul. Faraqiban halun imma minal fa'ili wa imma minal maf'uli. Gitu ya. Baik. Terakhir, mubayyinatan li hayatil majrur. Nah, dia bisa menjelaskan keadaan yang dijer. Contohnya apa? Maror tuh bizaidin rokibatan. Tapi tetap dia bukan badal ya. Tetap dia dinasab. Kondisi bentuknya tetap nakirah juga. Maror tuh bizaidin. Nggak ikut kepada harokat si Zaid. Walaupun dia jer. Nah, maka dia tetap nasab. Si rokibatan. Ya. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala anittaba' millata Ibrahim hanifa. Nah, kalau rokibatan di situ hal untuk apa? Hindin ya, bukan Zaid afwan tadi. Marortu bihindin rokibatan muannas karena hindin itu maksudnya hindun muannas ya. Al majrurah bil harf. Ya kan? Wa hanifan pada surah An-Nahl ayat 123 yang tadi ya. Anittaba' millata Ibrahim hanifa. Hanifa itu hal dalam keadaan hanif kita terjemahkan ya. Dari siapa? Dari Ibrahim. Ibrahim kan majrur dengan idofah millah, ya kan? Nah, tanda jernya dengan fathah begitu. Barakallahu fikum. Selesai sudah, kita langsung masuk ke syarat-syarat hal. Kita baca di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Al-Imam Ibnu Jurum rahimahullah taala mengatakan hal hanya terjadi dalam bentuk nakirah. Ya, hal hanya terjadi dalam bentuk nakirah. Taib, jikalau memang ma'rifat itu nanti ada pengecualian tersendiri penjelasannya. Tapi yang pasti kebanyakan dan mayoritasnya yang harus kita pegang kaidah dasarnya hal itu harus nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam dan hal itu didatangkan setelah sempurnanya kalimat. Kapan kalimat dikatakan sempurna? Seperti fiil ada fa'il, seperti mubtada ada khobar. Begitu, ya, telah tersusun dari umdah-umdahnya karena hal itu adalah fadlah, pelengkap sekali lagi. Dan dia juga punya sahibul hal. Sahibul halnya ini harus ma'rifat. Maka tadi yang saya katakan kaidahnya, kalau ada jumlah yang terletak setelah ma'rifat maka dia menjadi hal. Ya, begitu. Hal yang sharih sama hal yang ditakwil. Yang ditakwil di situ adalah fiil, maksudnya jumlah. Ya, adalah jumlah. Nah, kalau memang jumlah fi'liyah, ya dia tidak harus dan dia tidak didahului oleh an masdariyah. Nah, contohnya tadi kan ja'a Zaidun yadhaku. Begitu. Ja'a Zaidun yadhaku. Zaid telah datang yang dia itu tertawa. Sama seperti dohikan. Dohikan kan isim.
Tapi kita langsung baca penjelasan di sini. Saya katakan al aslu fil hali an takuna nakiratan. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu taala mengatakan asal hal adalah berupa nakirah sebagaimana pada seluruh contoh yang tadi kita baca ya kan, kama fi jamil amsilatil mutaqaddimah. Fa in ja'at bil lafzil ma'rifah wajib ta'wiluha bin nakiratin. Nah, masyaallah ya. Kalau misalkan hal itu datang dalam bentuk ma'rifat maka wajib ditakwil kepada bentuk nakirah. Contohnya ja'a Zaidun wahdahu. Naam. Waja'u al-jamma al Gofiro. Gofiro al pakai al itu padahal dia hal situ. Nah, dari contoh yang pertama dulu ja'a Zaidun wahdahu sendirian. Wahdah itu adalah hal, wa huwa ma'rifah kan? Ma'rifah dengan idhofah kepada domir hu ya. Fayu awalu maka dia ditakwil binakiratin dengan kepada isim nakirah wahiyah munfaridan takwilnya. Nah, takwilnya itu apa? Munfaridan. Wal jam ya pada kalimat jauh al jama al ghafira. Nah, al jama ini hal dan dia ma'rifat ya, maka dia ditakwil ke nakirah jadinya apa, jami'an gitu ya. Berikutnya wal aslu fil hali aidan an ta'tiya ba'da tamamil kalami li'annahu fadlatun. Asal pada hal juga dia itu datang setelah kalimat sempurna karena hal fadlah. Baik. Makna tamamil kalam an ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Ya, tadi yang saya bilang ya. Nah, bahwasanya fi'il telah mengambil fa'ilnya dan mubtada pun telah mengambil khobarnya. Udah ada dua-duanya lengkap. Fal awwalu. Nah. Fal awwalu ka jami'il amtsilatil mutaqaddimah, dan yang pertama seperti seluruh contoh yang telah lalu. Wa nahwi qaulihi ta'ala, dan contoh firman Allah Subhanahu wa taala di sini di surah Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha. Maraha di situ hal ja'at ba'da an akhadha al-fi'lu wa huwa tamshi fa'ilahu al-mustatira fihi. Ya, datang setelah fi'il udah ngambil fa'ilnya berupa mustatir yang ada di dalamnya, tamshi. Tamshi kan ada fa'ilnya tuh di situ. Ya. Apa fa'il tamshi? Anta. Anta. Iya, anta. Baik, yang kedua, kakaulika seperti perkataan Zaidun tajirun aminan. Nih jumlah ismiyah nih, mubtada khabar. Wa qauluhu ta'ala wa huwal haqqu musaddiqa. Nah, Allah berfirman dan Syekh datangkan firman Allah yang dia jumlah ismiyah juga, mubtada khabar. Baqarah ayat 91. Fakulun min aminan wa musaddiqan, maka setiap dari aminan kita lihat kan nasab tuh di dalam kalimat nakirah pula. Berarti dia berpotensi menjadi apa? Hal. Ya. Dia datang setelah sempurnanya kalimat. Maksudnya apa? Mubtada telah mengambil khabarahu. Gitu ya. Nah. Kemudian berikutnya waqad ya taqad damul halu. Nah, qad masuk ke fil mudhari nih, ta'li apa namanya? Taklil. Terkadang hal itu diletakkan di awal, maksudnya didahulukan. Ala khilafil asli, berbeda dari asalnya. Ima jawazan, bisa tidak harus, maksudnya boleh saja. Contohnya rokiban ja'a zaidun, boleh nggak ini? Boleh. Rokiban ja'a zaidun. Nggak di akhir ya. Nah, sama dia menjelaskan fa'il, menjelaskan si Zaid gitu.
Farakiban maka rakiban itu halun muqaddamun jawazan. Kalau kita ingin i'rab. Nih i'rabnya. Muqaddamun yang didahulukan, maksudnya yang dikedepankan. Ya. Bidalili jawazi ta'khirihi 'alal asal. Ya, berdasarkan bolehnya mengakhirkan hal tersebut secara asal. Ya, fatakulu maka engkau katakan ja'a Zaidun rakiban wa imma wujuban. Nah, ini wujub. Ya, bisa juga wajib, yaitu jika awal kalimat tersebut seperti kata-kata tanya. Nah, maka wajib dia tuh di akhir. Nah, wadzalika nah, idza kana laha sadrul kalam ka asma'il istifhami, contohnya kaifa jaa Zaidun. Fa kaifa, nah kaifa jaa Zaidun, bagaimana cara mengirab kaifa nih isim istifham? Ya. Nah, kita lihat. Ini sebenarnya bisa di nomor 5 nih. Kaifa ismu istifhamin mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'alal hali muqaddam wujuban. Dia didahulukan secara wajib bukan secara boleh. Kenapa? Apa yang menjadi sebabnya dia wajib didahulukan? Karena dia istifham dan dia menjadi hal. Bisa difahami sampai sini? Jaa ya udah jelas. Fi'il madi mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Zaid fa'ilun marfu'un bil fi'li ya kan? Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Nah, ini tadi sudah kita baca ya, muqaddam wujuban. Nah. Wa inna ma wajaba taqdimuhu fi hadzal mithal li'annahu ismu istifhami wa asmaul istifham laha sadrul kalam. Nah, yang namanya isim istifham dia apa? Sadrul kalam. Sadrul kalam ini harus di awal kalimat. Maksudnya seperti itu, ya. Nah, baik kita lanjut. Wal aslu fi sahibihi, ya. Nah, wal aslu fi sahibihi al-hali ayyakuna ma'rifatan. Nah, sahibul hal ini harus ma'rifat. Kalau kita lihat semuanya itu ma'rifat tuh. Nah, ya. Asal sahibul hal itu ma'rifat sebagaimana telah kamu lihat tadi dalam contoh-contoh yang telah lewat ya, kama ra'aita fil amsilatil mutaqaddimah wa qad yakunu nakiratan ala khilafil asli. Terkadang berupa nakirah berbeda dari asalnya. Namun dengan syarat ada perkara-perkara membolehkannya menjadi nakirah. Gitu ya. Nah, faminha dan diantaranya an tataqaddama al-halu, hal ini bisa hmm, ya diawalkan dari sahibul halnya ala sahibiha. Contohnya kan tadi ja'a rakiban rajulun. Bisa. Bahkan tadi dikedepankan mendahului fiilnya tuh. Rakiban ja'a rajulun. Ini secara apa? Jawas. Tapi kalau berupa isim istifham, ya kaifa ja'a rajulun, nah kaifahnya didahulukan secara wajib, wujub ya kan? Muqaddam. Nah, ya begitu. Nah, isim istifham mabniun alal fathi, kalau kaifa tadi kan fi mahalli nasbin alal hali muqaddamun wujuban secara wajib kalau isim istifham. Maka di sini dia didahulukan dari sahibnya, sahibnya rajul. Nakirah dia tuh. Ja'a rakiban rajulun. Nah, apa hal yang membolehkannya kita tanya? Nah, ada jawaban di situ ya. Kita baca dulu. Farakiban halun min rajul wa huwa nakiratun wa sawwagha dzalika taqaddumul hali alaih. Ya, yang membolehkan hal tersebut hal didahulukan dari sahibnya. Maka ketika hal didahulukan dari sahibul halnya, maka sahibul halnya boleh apa? Boleh nakiroh. Tapi kalau tidak didahulukan harus ma'rifat. Ja'ar rajulu rokiban. Gitu. Tapi kalau mau didahulukan maka boleh nakiroh. Ja'ar rokiban rajulun. Gitu ya. Lanjut wa minha. Wa minha an
Tukhassasa nakiratu biwasfin. Di antaranya nakirah dikhususkan dengan suatu sifat. Contohnya ja'a rajulun karimun rakiban. Nah, ini yang membolehkan sahibul hal nakirah, teman-teman semua. Silakan dicatat itu yang pertama apa? Yang pertama tadi ketika hal mendahului sahibnya, maka sahibnya boleh nakirah. Kemudian yang kedua, ya, ketika sahibnya ini disifati. Kenapa demikian? Ini dibahas dalam kitab Qawaidul I'rab. Bahkan hasyiah-hasyiah, ya. Nah, bahkan disyarah juga oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Ketika isim nakirah disifati, maka dia seakan-akan mirip ma'rifat gitu. Rajul karimun. Nah, walaupun bentuknya nakirah, secara makna dia sudah ma'rifat kan? Berarti sudah membedakan satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan rajul di sini ada rajul yang mulia, bukan rajul qabihun, bukan rajul nazifun, begitu. Nah, jadi telah diserupakan maknanya kepada ma'rifat walaupun bentuknya nakirah. Jadi seperti itu. Ja'a rajulun karimun rakiban. Boleh seperti itu. Rakiban hal dari rajul wa huwa nakirah. Ya kan? Berikutnya. Ya, karena yang membolehkan hal tersebut apa? Takhsisuhu bil wasf. Pengkhususannya kepada dengan sifat tersebut. Pengkhususan nakirah dengan sifat tersebut. Nah, wa minha lanjut lagi. Ya. Khassasa nakirah dikhususkan bi idhofah, ya, dengan idhofah ila nakirah, tapi diidhofahkan kepada nakirah, ya. Nah, nanti soalnya kalau diidhofahkan kepada ma'rifat jelas dia jadi ma'rifat. Nah, dia diidhofahkan kepada nakirah nih kan, bentuknya masih nakirah tapi maknanya seperti ma'rifat. Ya, nakiratun ukhra. Contohnya apa? Ja'a gulamur rajulin. Rajulin nakirah dia. Bukan gulamur rajuli tapi gulamur rajulin. Ya, masih terhitung seperti nakirah sighah bentuknya. Rakiban menjadi hal. Apa yang membolehkan hal tersebut? Sahibnya nakirah. Ya, takhsisuhu bil idhofah, pengkhususannya dengan idhofah, ya. Nah, terakhir, warubbama jaa sahibuhu apa? Warubbama jaa sahibul hali nakiratan bila musawwighin. Wa hadza qalilun jiddan. Terkadang sahibul hal itu datang dalam bentuk nakirah tanpa ada suatu hal yang membolehkannya, tak ada musawwighnya. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung di awal-awal dan ini sedikit. Dan terjadi juga perselisihan dan perbedaan pendapat di antar para imam bahasa, imam nahwu. Ya, kahadisi. Contohnya seperti perkataan ini, ya. Apa nih? Wasalla wara'ahu qaumun kiaman. Kiaman. Kiaman ini halun dari qaumun. Qaumun nakirah ma'rifat. Nakirah. Ya kan? Wa huwa nakiratun wa laisa lahu, dan tidak ada padanya ayyu musawwirin. Nah, hal-hal yang membolehkan apapun di sana. Wa hadza wa nahwuhu mimma sumi'a 'anil Arab. Ya, dan hal ini dan yang semisal dengannya tentunya mimma termasuk hal-hal yang sumi'at didengar 'anil Arab dari orang-orang Arab. Yahfadhu wa la yuqasu 'alaihi wallahu a'lam. Ya, yang dihafal dan tidak bisa dikiaskan padanya. Nah, ini terhafalkan oleh orang-orang Arab karena didengar oleh mereka perkataan ini. Tapi Syekh memberikan catatan, tentu ini tidak bisa dikiaskan dengan kalimat-kalimat Arab yang lain. Oh, berarti sahibul hal ini boleh nakirah begitu saja tanpa ada hal-hal yang membolehkannya. Sebelum kita tutup, kita sedikit murojaah kembali tentang hal. Ya. Apa itu hal tadi? Ya. Nah, hal adalah isim yang dinasab berfungsi untuk menjelaskan kalimat yang masih samar berupa keadaannya. Kesamarannya itu di mana letaknya? Di keadaannya. Bisa juga kita jelaskan dengan pengertian lain. Dia merupakan wasfun fadlatun, ya, masukun. Dia adalah isim wasaf atau sifat fadlah
yang disebutkan untuk menjelaskan pertama keadaan sahibul hal, ya, atau juga bisa menguatkan sahibul hal, atau untuk menguatkan amilnya, atau untuk menguatkan kandungan kalimat sebelumnya. Ya, ada di dalam ayat Al-Quran lain. Ini surat apa itu? Yang bunyinya fakharaja minha khaifan. Nah, itu tadi sudah ya. Ada. Ya, taraqqabu. Nah, khaifan itu kan hal. Khaifan itu apa? Hal. Iya, nah, sahih. Barakallahu fikum. Nah, sahih. Barakallahu fikum. Nah, kalau nanti kita lihat hal ini apakah memiliki pembagian? Hal apakah ada pembagian? Ada. Ya. Di antaranya hal yang mubayyinah lil hay'ah. Contohnya tadi kan ja'a Zaidun rakiban. Nah, berkendara. Ini dia menjelaskan keadaan. Ya. Nah, bisa juga apa? Aqbala Abdullahi ya farahan. Abdullah menghadap dalam keadaan gembira. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan maroha, sombong. Larangan nih. Berarti Allah mencela sikap sombong. Kemudian yang kedua, hal yang kedua ini hal yang menguatkan apa? Sahibnya. Bisa dikenal dengan istilah al-mu'akkidah li sahibiha. Hal mu'akkidah li sahibiha ini hal untuk menguatkan sahibul hal. Di mana hal yang diketahui maknanya dari lafal sharih, jelas sahibul hal, yang perkara yang dijelaskan. Contohnya bagaimana? Contohnya di dalam Al-Quran, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Di situ ada kata jami. Nah, di situ ada kata jami'a. Seluruhnya. Ya, seluruhnya, dalam keadaan seluruhnya. Nah, ini hal dia menguatkan sahibnya tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah hal muakkidah li amiliha, yang menguatkan amilnya, yaitu hal yang andaikan tidak disebutkan maka maknanya bisa diketahui dari amilnya. Contoh, ja'a, atau apa namanya, asa amrun mufsidan. Amr berbuat kerusakan dalam keadaan merusak. Bisa seperti ini. Ya, kemudian juga wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ghairu ba'id. Nah, ghairu itu juga bisa menjadi apa? Hal yang di sana dia sebetulnya adalah istisna. Perangkat istisna, dia memang perangkat istisna. Tapi kan kita berbicara kedudukan. Kedudukan ghairu. Ntar kita akan pelajari itu. Kalau ba'idnya nanti dia mudhaf ilaih dari ghairu. Makanya ba'idin. Gitu. Kemudian juga wa arsalna kalinasi rasula. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia. Segenap manusia. Nah, kemudian nanti pembagian hal berikutnya yang keempat, yang terakhir, itu ada hal muakkidah li madmunil jumlah, yaitu hal yang datang setelah jumlah yang dibentuk dari dua isim ma'rifat, jamid tapi yang jumlah tersebut menunjukkan makna atas sifat tetap. Contohnya apa? Zaidun abuka atufan. Zaid adalah ayahmu, seorang yang penuh kasih. Atufan. Gitu. Baik, barakallahu fikum. Mungkin pagi hari ini kita membahas tentang hal. Semoga bisa dipahami. Dan kaidah-kaidah tadi. Ya. Dan juga syarat-syarat hal. Nah, hal itu harus berupa sifat
mutanaqilah. Ini syarat-syarat hal itu ada 4, ya. Hal memiliki 4 syarat. Yang pertama berupa sifat mutanaqilah, yaitu sifat yang sering mengalami perubahan, bukan sifat yang tetap. Seperti dohikan. Nah, kata dohikan ini kan sifat yang bisa hilang dari Zaid. Tidak selalu menyertai si Zaid. Jadi seperti itu. Kemudian contoh, da'autullah sami'an. Aku berdoa kepada Allah yang maha mendengar. Nah, dan yang semisalnya, bangsa Arab pun berkata, khalaqallahu, ya, az-zarafah yadaha atwala min rijlaiha. Nah, bisa. Allah menciptakan jerapah, kedua tangannya, maksudnya dua kakinya bagian depan tentu lebih apa? Atwala, lebih panjang dari apa? Kaki yang di belakangnya. Ya kalau kita lihat kan demikian ya. Kemudian hal itu harus isim nakirah, bukan ma'rifat. Ya. Walaupun ma'rifat, kita nanti takwil ke nakirah begitu. Kemudian dia harus berupa isim mushtaq. Isim mushtaq yang dibentuk dari kata asal. Ya, yang dibentuk dari kata asal, bukan jamid. Contoh isim jamid itu seperti apa? Kursi itu emang bisa dia dibentuk dari kata apa? Kursiyun. Ya, beda kalau maktabun itu dibentuk itu dari kata apa? Itu ya. Nah, kemudian ciri berikutnya apa? Sahibul halnya bukan isim nakirah. Nah, maksudnya di situ apa? Bukan nakirah mahdhah. Gitu. Nakirah murni. Jadi yang tadi nakirah disifati, nakirah yang diidofahkan, nah itu disebutnya apa? Nakirah ghairu mahdhah. Nakirah yang tidak murni. Kenapa saya katakan tidak murni? Karena secara makna dia apa? Udah ma'rifat karena dia kan disandarkan. Tapi secara bentuk, secara sighah, secara nas di situ dia masih nakirah bentuknya karena nggak ada alif lam. Gitu. Baik. Nah, tadi juga hal-hal yang dibolehkannya sahibul hal ini nakirah ya kan? Bagaimana hal mendahuluinya, terus ya ada isim istifham dan yang semisalnya. Nanti pendahuluannya itu ada yang secara boleh, ada yang secara wajib. Barakallahu fikum. Taib. Nah, kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz.